Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil pengembangan sistem informasi inventaris sekolah berbasis web menggunakan framework Laravel 13 untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan inventaris barang. Sebelum kami mendemonstrasikan sistem yang telah dibuat, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang, tujuan, metode pengembangan, serta hasil perancangan sistem sebagai dasar dalam pembangunan aplikasi. Setelah itu, presentasi akan dilanjutkan dengan demonstrasi langsung mengenai cara kerja sistem beserta seluruh fitur yang tersedia. Baik, langsung saja ke latar belakangnya. Inventaris merupakan salah satu aset penting yang dimiliki sekolah. Seluruh barang inventaris seperti komputer, proyektor, meja, kursi, alat laboratorium, maupun peralatan olahraga perlu dikelola dengan baik agar kondisinya tetap terpantau dan dapat digunakan secara optimal. Namun, pada praktiknya masih banyak sekolah yang melakukan pencatatan inventaris secara manual menggunakan buku maupun lembar kerja. Namun, pada praktiknya masih banyak sekolah yang melakukan pencatatan inventaris secara manual menggunakan buku ataupun lembar kerja spreadsheet. Cara tersebut sering menimbulkan berbagai permasalahan seperti kesalahan pencatatan data barang, kesulitan mengetahui jumlah stok yang tersedia, proses pencarian data yang memerlukan waktu yang cukup lama, serta pencatatan transaksi peminjaman dan pengembalian yang kurang terdokumentasi dengan baik. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengelolaan inventaris menjadi kurang efektif dan berpotensi menimbulkan kehilangan data maupun ketidaksesuaian antara data inventaris dengan kondisi sebenarnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami mengembangkan sebuah sistem informasi inventaris sekolah berbasis web yang bertujuan membantu petugas inventaris dalam mengelola seluruh data inventaris secara terkomputerisasi. Perlu kami jelaskan bahwa sistem yang kami bangun bukan merupakan sistem peminjam barang secara online. Apabila guru atau siswa yang ingin meminjam barang, mereka tetap datang langsung kepada petugas inventaris sekolah. Setelah proses peminjaman dilakukan secara langsung, petugas kemudian mencatat transaksi tersebut ke dalam sistem sehingga seluruh data inventaris terdokumentasi secara digital. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah mengembangkan sistem informasi inventaris sekolah berbasis web menggunakan framework Laravel 13. Yang kedua adalah membantu proses pengelolaan data inventaris agar lebih terstruktur dan mudah dikelola. Tujuan berikutnya adalah mempermudah pencatatan transaksi, peminjaman, dan pengembalian barang, serta memantau stok inventaris secara otomatis. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menguji apakah seluruh fungsi sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan melalui metode black box testing. Metode penelitian. Dalam penelitian ini kami menggunakan metode pengembangan sistem waterfall. Metode waterfall dipilih karena memiliki tahapan yang sistematis dan dilakukan secara berurutan sehingga sesuai digunakan dalam pengembangan sistem yang kebutuhan fungsionalnya telah ditentukan sejak awal. Tahapan pertama adalah requirements analysis atau analisis kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan sistem berdasarkan studi literatur analisis terhadap sistem inventaris sekolah yang telah ada, serta penentuan kebutuhan fungsional yang harus dimiliki oleh aplikasi.
Tahapan kedua adalah sistem desain atau perancangan sistem. Pada tahap ini dibuat rancangan sistem menggunakan berbagai diagram UML, Entity Relationship Diagram atau ERD, rancangan basis data, serta desain antarmuka pengguna yang nantinya menjadi acuan dalam proses implementasi. Selanjutnya, tahapan ketiga adalah implementation. Pada tahap ini, seluruh rancangan diterjemahkan ke dalam kode program menggunakan framework Laravel 13 dengan bahasa pemrograman PHP, database MySQL, Bootstrap 5 sebagai antarmuka pengguna, serta DOM PDF. Baik, selanjutnya tahapan ketiga yaitu implementation, yang dimana pada tahap ini seluruh rancangan diterjemahkan ke dalam kode program menggunakan framework Laravel 13 dengan bahasa pemrograman PHP, database MySQL, Bootstrap 5 sebagai antarmuka pengguna, serta dokumen PDF untuk menghasilkan bukti peminjaman dalam format PDF. Tahapan keempat adalah testing. Setelah sistem selesai dibangun, seluruh fitur diuji menggunakan metode black box testing untuk memastikan setiap fungsi berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah dirancang. Tahapan terakhir yaitu maintenance. Tahap ini dilakukan apabila ditemukan kesalahan pada sistem ataupun diperlukan pengembangan fitur baru di masa yang akan datang. Baik, selanjutnya hasil analisis dan perancangan. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, sistem yang dikembangkan memiliki beberapa fungsi utama, yaitu proses login pengguna, mengelola kategori barang, mengelola data inventaris, pencatatan transaksi peminjaman, dan pengembalian barang. Monitoring stok, riwayat transaksi, pencatatan bukti peminjaman dalam format PDF, serta mengatur hak akses berdasarkan peran pengguna. Seluruh kebutuhan tersebut kemudian dituangkan ke dalam beberapa model perancangan sistem. Baik, gambar berikut merupakan use case diagram sistem. Pada sistem ini terdapat dua aktor, ada administrator dan admin. Administrator ini memiliki hak akses penuh terhadap sistem, sedangkan admin memiliki hak akses yang lebih terbatas. Kedua aktor dapat melakukan login, melihat dashboard, mengelola data barang, melakukan pencatatan peminjaman dan pengembalian, melihat riwayat transaksi, serta mencatat bukti peminjaman. Perbedaannya adalah administrator memiliki hak tambahan untuk mengelola kategori barang dan menghapus data barang. Selanjutnya merupakan activity diagram. Diagram ini menggambarkan alur proses pencatatan peminjaman barang. Proses dimulai dari login ke dalam sistem, kemudian pengguna memiliki menu peminjaman, mengisi data peminjam, memilih barang yang akan dipinjam, memasukkan jumlah barang, kemudian sistem memeriksa ketersediaan stok. Apabila stok tersedia, sistem akan menyimpan transaksi, mengurangi jumlah stok secara otomatis, dan menghasilkan bukti peminjaman. Berikutnya adalah Entity Relationship Diagram atau ERD. Diagram ini menggambarkan hubungan antar tabel dalam basis data. Tabel utama pada sistem terdiri atas tabel user, kategori, barang, peminjaman, dan detail peminjaman. Hubungan antar tabel tersebut memungkinkan seluruh data inventaris dan transaksi saling terhubung sehingga proses pengolahan data menjadi lebih terstruktur. Selanjutnya merupakan kelas diagram. Diagram ini menunjukkan struktur kelas yang digunakan dalam aplikasi Laravel beserta atribut dan hubungan antar kelas yang mendukung proses pengolahan inventaris. Merupakan tampilan arsitektur MVC. Sistem ini dibangun menggunakan arsitektur model View Controller atau MVC. Pada arsitektur ini, view berfungsi menampilkan antarmuka kepada pengguna. Controller bertugas menerima permintaan dari pengguna dan mengatur jalannya proses bisnis. Sedangkan model bertanggung jawab mengelola data dan berkomunikasi dengan database MySQL. Dengan menerapkan arsitektur MVC, struktur aplikasi menjadi lebih terorganisir sehingga memudahkan proses pengembangan maupun pemeliharaan sistem.
Demikian penjelasan latar belakang tujuan metode pengembangan serta hasil perancangan sistem informasi inventaris sekolah yang kami bangun. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan dengan demonstrasi implementasi sistem beserta seluruh fitur yang telah berhasil kami kembangkan. Untuk demonstrasi sistem akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Salvaneza Zulaika, NIM SI 21240004. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Setelah mengetahui latar belakang, tujuan dan lain sebagainya mengenai sistem yang telah kami rancang, selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikan sekaligus menjelaskan sistem informasi inventaris sekolah yang telah kami bangun menggunakan Laravel Framework, yaitu Laravel 13. Jadi sistem ini itu dirancang untuk membantu administrator sekolah dalam mengelola data inventaris secara lebih cepat, rapi, dan terkomputerisasi. Perlu kami jelaskan kalau sistem ini bukan sistem peminjaman barang sekolah secara online, melainkan sistem ini berjalan ketika seseorang ingin meminjam barang, tetapi orang tersebut harus tetap datang untuk menemui petugas atau administrator sekolah secara langsung. Jadi sistem ini itu berfungsi sebagai media pencatatan seluruh transaksi peminjaman dan pengembalian agar proses administrasi menjadi lebih aktif. Oke, jadi di sini kita sudah berada pada halaman awal aplikasi yang sudah kami buat, yaitu halaman login. Di sini saya sebagai administrator maupun petugas diminta untuk memasukkan email dan juga password yang sudah kami daftarkan sebelumnya. Di sini yaitu terdapat dua role, yaitu yang pertama administrator dan yang kedua itu adalah role admin. Oke, jadi di sini kita akan memasukkan email dan password yang telah didaftarkan sebelumnya. Di sini saya sudah membuatnya. Kita akan login menggunakan role administrator. Nanti apabila email ataupun password yang dimasukkan itu tidak sesuai atau mungkin salah, maka nanti akan menampilkan pesan kesalahan. Misalnya di sini saya akan memodifikasi agar email atau passwordnya itu yang saya masukkan itu salah. Nanti akan muncul seperti ini. Akan muncul teks yaitu this credential do not match our record, yaitu email yang atau password yang saya masukkan itu tidak cocok dengan apa yang telah saya daftarkan sebelumnya. Jadi di sini kita harus memasukkan email dan password yang benar. Nah, setelah kita sudah berhasil memasukkan email dan password yang benar tadi, kita akan diarahkan menuju halaman dashboard, yaitu tampilan awal dari sistem yang telah kami rancang. Di sini itu terdapat navigasi yang berisi judul sistem kami, lalu ada dashboard, kategori, data barang, peminjaman, dan juga riwayat. Dan yang paling bawah itu ada tombol untuk kita keluar dari sistem ini, tombol logout-nya. Nah, di dashboard ini terdapat beberapa tampilan yang telah disediakan, yaitu sebelum itu dashboard ini itu berfungsi sebagai pusat informasi sistem. Oke, jadi di dashboard ini ditampilkan beberapa hal. Yang pertama itu ada total barang, terus ada kategori, terus ada
data barang yang sedang dipinjam, terus ada data barang yang telah dikembalikan. Selanjutnya di dashboard ini ditampilkan barang-barang yang tersedia yang ada pada sistem kami, dan juga di sini terlihat peminjaman aktif yang sedang terjadi atau yang sedang berlangsung. Oke, selanjutnya di sini kita beralih ke halaman kategori, yang dimana halaman kategori ini berisi pengelompokan jenis inventaris yang ada pada sekolah tersebut. Misalnya di sini terdapat kategori perabotan, furnitur, peralatan kesehatan, alat kebersihan, alat olahraga dan sebagainya. Yang dimana kategori tersebut memiliki deskripsi dan jumlah barang yang ada pada kategori tersebut. Dan juga di sini ada aksi edit dan juga hapus. Nah, untuk jumlah barang ini nanti akan otomatis bertambah sesuai data barang yang kita masukkan ada pada kategori mana. Misalnya kita pada data barang kita memasukkan barang yang berkategori alat kebersihan. Nantinya jumlah barang yang ada pada halaman kategori ini akan bertambah secara otomatis. Misalnya di sini kita akan mencoba untuk memasukkan kategori baru. Di sini ada tombol untuk menambahkan kategori. Di sini kita akan diminta memasukkan nama kategori beserta deskripsinya. Misalnya kita memasukkan kategori make up, walaupun sebagai contoh. Lalu ada deskripsi terkait kategorinya, yaitu setelah selesai kita bisa menyimpan kategori yang telah kita masukkan. Nah, otomatis nanti kategori ini akan langsung ditambahkan. Nah, apabila kita ingin mengeditnya, kita bisa menggunakan tombol edit di sini, dan kita bisa mengupdate-nya. Juga di sini terdapat tombol untuk menghapus kategori apabila kategori tersebut sudah tidak diperlukan atau mungkin sudah tidak sesuai dengan barang yang dimiliki. Oke, selanjutnya kita beralih ke halaman data barang. Di sini pada data barang ini ditampilkan nama barang, kategori, stok, kondisi, lokasi barang beserta aksinya. Oke, jadi di data barang ini kita bisa menambahkan stok barang, mengurangi ataupun mengedit barang-barang yang terdapat pada inventaris kita. Misalnya di sini kita akan menambahkan data baru, kita bisa menekan tombol tambah barang, yang dimana nanti kita dimasukkan data berupa nama barangnya, kategori barangnya. Nah, untuk bagian kategori ini kita bisa langsung memilih mau memasukkan barang tersebut pada kategori yang mana. Misalnya, terus di bawahnya ada jumlah stok yang tersedia dari barang tersebut, terus kondisi barangnya, terus lokasi penyimpanan barang tersebut, dan terakhir ada keterangan tambahan untuk barang tersebut. Oke, jadi di sini kita akan mencoba untuk menambahkan data barang terbaru. Misalnya di sini kita akan menambahkan inventaris berupa atau barang berupa meja. Nah, selanjutnya di sini kita sudah disediakan pilihan kategori yang telah kita masukkan sebelumnya. Nanti barang meja ini kita akan masukkan ke bagian perabotan atau furnitur. Nah, stok ini kita sesuaikan dengan barang yang akan kita masukkan. Sebagai contoh, saya akan memasukkan meja yaitu 20. Nanti kondisinya mungkin kita akan menaruh rusak ringan. Lalu kita masukkan
lokasi dari barang tersebut, misalnya gudang belakang. Nah, untuk keterangannya mungkin kita akan kosongkan karena ini bersifat opsional. Kita klik simpan. Otomatis nanti meja ini sudah masuk ke dalam data barang, menu data barang kita. Nah, untuk melihat detailnya kita bisa menekan tombol yang berbentuk mata ini. Nah, akan terlihat di sini karena meja baru saja kita tambahkan. Oleh karena itu, riwayat peminjaman barang ini masih kosong karena belum ada riwayat transaksi. Selanjutnya, jika kita ingin mengeditnya, kita bisa menekan tombol ini. Lalu ada aksi hapus juga yang bisa kita lakukan sebagai administrator. Oke, di sini terdapat alert, yaitu untuk konfirmasi lebih lanjut apakah kita benar-benar ingin menghapus data yang ini. Oke, selanjutnya kita beralih ke menu peminjaman, yaitu menu ini akan mencatat semua transaksi yang telah dilakukan. Di sini sebelumnya saya sudah mencoba untuk melakukan transaksi, maka di sini otomatis nanti akan terlihat transaksi yang telah dilakukan atau yang lagi diproses. Misalnya di sini kita akan melakukan peminjaman, tinggal kita tekan menu buat peminjaman baru. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan identitas si peminjam, yaitu berupa nama, terus kelas, terus untuk tanggal pinjam dan tanggal kembali. Lalu pilih barang ini, kita diminta memasukkan barang yang dibutuhkan, jumlahnya. Terus di sini juga ada menu untuk menambahkan barang apabila si peminjam ingin meminjam lebih dari satu barang. Terus di sini ada keterangan yang bersifat opsional. Misalnya nanti barang tersebut ingin digunakan untuk keperluan acara atau lain sebagainya, nanti bisa kita tambahkan keterangan sebagai pelengkap atau sebagai keterangan lebih lanjut untuk apa barang tersebut digunakan. Misalnya di sini kita akan melakukan peminjaman. Itu nama saya, Isal Vaneza, terus kelasnya, terus data tanggal pinjamnya tanggal 13, lalu nanti tanggal kembalinya misalnya kita taruh tanggal 18. Nah, untuk sebagai pengingat saja, kalau peminjaman ini dilakukan oleh administrator atau admin secara langsung, jadi nanti misalnya mahasiswa ingin melakukan peminjaman, maka mahasiswa tersebut atau murid tersebut harus mendatangi administrator atau adminnya secara langsung, baru mereka bisa melakukan peminjaman. Karena sistem yang kami buat ini dibuat untuk mendata transaksi atau menyimpan data barang saja, dan tidak di online kan atau tidak berjalan secara online. Oke, setelah itu di sini kita memilih barang yang ingin dipinjam, misalnya kursi, dan juga jumlahnya berapa. Misalnya kita mau meminjam 10. Lalu kita tambahkan keterangan digunakan untuk belajar. Setelah kita berhasil memasukkan semuanya, kita pilih simpan. Otomatis nanti di sini sudah terdapat data peminjaman atau data transaksi yang sudah kita masukkan tadi. Nah, di sini apabila nanti sudah
tanggal kembalinya sudah jatuh tempo atau sudah waktunya untuk dikembalikan, nanti pada bagian ini akan berwarna merah. Nah, di sini apabila peminjaman sudah dikembalikan atau barang sudah dikembalikan, kita sebagai administrator atau admin bisa memilih opsi menekan opsi kembalikan ini sebagai bukti kalau atau sebagai konfirmasi lebih lanjut kalau si ini itu sudah mengembalikan barang yang dipinjam. Misalnya di sini saya akan mengembalikan barang yang sudah dipinjam dari Indah Nurhayati. Kita cukup menekannya, lalu ada konfirmasi lebih lanjut apakah benar kalau sudah dikembalikan. Nanti kita menekan tombol OK. Oke, jadi nanti secara otomatis status yang sebelumnya dari Indah Nurhayati ini yaitu dipinjam, setelah kita tekan maka nanti akan otomatis terupdate menjadi dikembalikan. Nah untuk sebagai bukti transaksinya agar tidak sepihak, nah untuk bukti transaksinya agar tidak sepihak, kalau sistem saja yang mencatatnya, di sini sudah kita sediakan juga bukti peminjaman. Misalnya di sini yang bagian masih dipinjam ini, kita bisa menekan tombol yang berbentuk PDF ini yang keterangannya download bukti PDF. Kita bisa unduh, kita menekan unduh, otomatis nanti kita akan secara langsung mengunduh bukti atau file peminjaman yang telah digunakan. Misalnya di sini sudah terunduh tadi. Setelah saya menekannya, kita bisa menekan open file. Nah, ini isi atau bentuk bukti peminjaman barang yang telah dilakukan. Di sini terdapat nomor peminjaman, nama mahasiswa, kelas, tanggal pinjam, batas pengembalian, status, dan juga petugas yang mencatat atau role-nya. Terus di bawahnya ada daftar barangnya dan juga jumlahnya. Nah, untuk status ini karena tadi kita mendownload bukti riwayat yang lagi dipinjam, maka statusnya di sini terisi yaitu dipinjam. Apabila nanti kita mendownload bukti yang statusnya sudah dikembalikan, maka di sini nanti akan berisi dikembalikan. Itu sesuai dari transaksi yang sedang kita download, misalnya dipinjam atau dikembalikan. Oke, jadi di sini ada beberapa fitur tambahan yang telah tersedia yang terdapat pada bagian menu data barang, peminjaman, dan juga riwayat. Misalnya kita fokus di bagian data barang. Di sini terdapat menu untuk mencari barang, terus kategorinya, kondisinya, dan juga filternya. Nanti akan kita sesuaikan. Oke, misalnya di sini kita akan mencari barang yang ada pada data ini. Misalnya kita pilih tandu. Lalu setelah kita enter, maka tandu ini akan langsung muncul paling atas. Misalnya kita akan menambahkan barang yang kita akan mencari barang yang tidak ada pada data kita. Nanti akan muncul yaitu belum ada barang yang ditemukan karena iPhone ini tidak ada di sini. Misalnya kita mau mencari berdasarkan kategori yaitu alat olahraga. Untuk lebih mempermudah kita mencari barang tersebut, tapi dengan catatan kita mengetahui barang itu terdapat pada kategori yang mana. Nah, di sini kita memilih basket, maka akan muncul barang yang telah kita cari. Oke, selanjutnya di sini kita beralih ke bagian
data peminjaman atau riwayat peminjaman yang telah statusnya itu dikembalikan. Jadi di sini itu mencatat semua transaksi yang sudah selesai atau yang statusnya sudah dikembalikan. Di sini terdapat nama peminjam, barang yang dipinjam, tanggal pinjam, dan juga jatuh tempo, status dan aksi. Di sini juga kita bisa melakukan aksi, yaitu melihat detailnya di sini, dan di sini itu berisi dicatat oleh siapa misalnya, tapi sebagai role-nya. Misalnya di sini saya login menggunakan role administrator, maka di sini terdapat keterangan lebih lanjut, yaitu peminjaman yang ini itu dicatat oleh administrator, dan juga di sini ada tanggal dikembalikannya atau tanggal kita mengkonfirmasi kalau barang ini itu sudah dikembalikan. Terus di sini juga ada menu bukti peminjaman dan juga download PDF, yaitu sebagai bukti transaksinya. Nanti misalnya kita fokuskan ke yang sedang dipinjam ini. Ketika kita melihat detail peminjamannya, lalu setelah kita download PDF, maka PDF itu bisa kita kirim ke si peminjam sebagai bukti kalau orang tersebut ternyata telah melakukan peminjaman dan sudah dicatat dan sudah memiliki bukti, agar tidak mengurangi nanti apabila ada masalah atau apa. Yang penting kita sudah mempunyai bukti kalau si peminjam itu memang benar-benar melakukan peminjaman pada hari ini dan dicatat oleh siapa, begitu. Adapun hak akses untuk setiap role-nya sudah kita bagikan dan juga sudah kita batasi dengan menggunakan fungsi middleware. Adapun hak aksesnya untuk role administrator itu, dia bisa mengakses semua fitur yang ada pada sistem ini. Berbeda dengan admin, ada beberapa fitur yang sudah kita batasi dan sudah kita terapkan pada role admin, yaitu misalnya yang kita batasi yaitu admin itu tidak bisa menambah kategori, mengubah kategori, menghapus kategori, menghapus data barang, adapun admin itu tidak bisa melakukan penambahan kategori, menghapus kategori, mengubah kategori, dan juga tidak bisa menghapus data barang. Nanti di sana itu sudah kita batasi dengan menggunakan cara pada role admin atau pada bagian admin, ketika kita login menggunakan role admin, nanti otomatis tombol untuk menambah, mengedit, menghapus maupun menghapus data barang pada role kategori itu kita hilangkan. Jadi nanti dia cuma melihat tombol atau bisa melakukan pencatatan transaksi dan sebagainya, melainkan yang lain itu tombolnya sudah dihilangkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan penjelasan yang mungkin belibet untuk saya atau susah untuk saya terangkan, untuk semua itu saya minta maaf sebesar-besarnya. Untuk fitur-fitur lanjutan yang masih kurang pada sistem ini, itu nanti bisa menjadi catatan kami sebagai pengembangan untuk selanjutnya terhadap sistem yang telah kami buat.
Dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan sistem yang telah kami kerjakan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.